Gak usah, udah dibilang. Bener-bener ya, ingin Amel. Bagus Mel. Kamu apa-apaan sih? Ini namanya orang yang sangat tidak penting dunia, banyak pergi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin Dalam karir aku sudah sukses. Dalam hal segi pekerjaan apapun aku sudah bisa. Hal usaha apapun juga aku sudah lancar. Tapi satu yang selalu membuat aku gagal, yaitu pasangan. Dan sekarang aku bingung. Aku harus apa di hari ulang tahun Novi yang sekarang? Memberi kado itu sudah kebiasaan, hal yang lumrah menurut aku ketika orang berpasangan. Dengan baju yang seperti ini, apakah iya Novi mau menerima aku ketika posisi aku bukan lagi seorang direktur, bukan lagi seorang pengusaha, tapi seorang gembel? Kira-kira kalau misal aku menjadi seorang gembel, Novi masih terima ya sama aku? Ya memang penuh risiko, penuh tantangan sebenarnya. Cuman kalau aku nggak melakukan seperti ini, aku nggak tahu Novi ke depan mau menerima aku tulus apa enggak, aku juga nggak paham. Daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik aku sekarang aja menguji Novi dengan posisi aku, dengan karir aku drop, terus aku menjadi seorang gembel. Aku harus ke rumah Meme. Aku harus minta bantuan dia untuk dia mengantar aku untuk bertemu dengan Novi. Kalau misal aku bawa mobil sendiri terus pakai baju seperti ini, mana mungkin seorang gembel bawa mobil. Intinya di hari ulang tahun Novi yang sekarang, aku harus beri kejutan. Aku harus menjadi seorang gembel, seorang pemulung, yang dimana nanti aku bakal tahu Novi menerima aku apa enggak. Kalau Novi menerima aku dengan posisi aku seperti ini, fix dia orang baik. Pak Fajar, ada apa ya? Tumben-tumbenan pagi-pagi dia nelpon mau ke sini. Apa aku ada yang salah ya sama kerjaan aku ya? Padahal kan tiap harinya laporan, aku sudah laporan, kerjaan udah pada beres semua. Tapi kok masih mau ke sini? Apa jangan-jangan gak mungkin deh kalau aku dipecat. Tapi kan aku kan kerjaannya becus. Gak pernah kok aku aneh-aneh sama kerjaan yang dikasih sama Pak Fajar. Apalagi masalah data-data karyawan. Kan tiap hari aku udah ngirim tuh, udah laporan sama Pak Fajar. Ya udah deh, bentar lagi. Yang penting aku ketemu sama Pak Fajar dulu, terus aku mau tanya. Tapi kalau dia nggak menerima aku, ya berarti dia matre juga kayak mantan-mantan aku. Meme ini. Ini dia Pak Fajar. Pagi Pak. Yuk, pagi. Kok aku jadi deg-degan gini ya? Pak Fajar tumben. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama kerjaan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Pak Fajar,
Kenapa pakai baju kayak gembel gini, Pak? Panjang ceritanya. Jadi gini, Mei. Kamu tahu kan, selama aku pacaran dengan orang, selama aku pacaran dengan siapapun, rata-rata orang itu memanfaatkan aku cuman gara-gara aku pengusaha, aku seorang direktur, ya kan? Sekarang masalahnya aku kan sebentar lagi, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi aku mau menikah. Kan masih calon tunangan, masih tunangan lah, calon istri maksudnya. Oh iya. Ya, sekarang calon istri aku yang namanya Novi ini ulang tahun. Memang 90% Novi ini baik. Iya. 1-90% nih ini nggak ada apa-apanya sih. Ya apa ya? Baik, cuman 10% nih kau harus dicoba dulu, dites dulu. Iya. Tapi lantas alasan Pak Fajar pakai baju sobek-sobek kayak gitu apa, Pak? Ini namanya bereksperimen. Ya, saya pura-pura jadi seorang pemulung. Gembel lah. Di hari ulang tahun calon istri. Tapi pakai baju kayak gini. Iya, gatelan nih. Nanti kalau misalnya calon istri Pak Fajar kecewa sama Pak Fajar dan datang ke ulang tahun calon istri Pak Fajar dengan penampilan kayak gini, memang Pak Fajar sudah siap dengan konsekuensi yang akan diberikan oleh calon istri Pak Fajar. Nggak apa-apa sih. Kalau memang semisal dia nggak siap karena lantaran aku gembel, berarti kan belum yang terbaik. Berarti belum jodoh aku, Novi. Ya kalau semisal aku nantinya bangkrut, terus misal perusahaan aku memang kenyataan suatu waktu nggak punya apa-apa, berarti kan dia juga sama akan meninggalkan aku. Daripada nanti dia meninggalkan aku 5 tahun 10 tahun lagi pas nikah, kan Ya, lebih baik tapi ditinggalkan sekarang. Eman Pak Fajar, seharusnya Pak Fajar kayak gini tuh dari awal sebelum Pak Fajar tunangan. Kan udah tunangan, malah hampir nikah, tapi baru ngetes calon istri Pak Fajar. Sebenarnya ada sih pikiran buat menguji coba ketika mau tunangan. Cuman terlalu dini menurut aku. Kalau misalnya aku coba ketika masih pacaran, ketika masih jelas gak akan tahu sifatnya. Cuman kan aku sudah menjalani 90% baik. Cuman 10% aja yang mau aku dicoba sekarang. Gitu aja sih. Terus ini mau kemana dengan penampilan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, apa pertanyaan tadi? Ini Pak Fajar pakai baju kayak gini nih mau ketemu di mana? Ya. Sedangkan sekarang hari ulang tahun calon istri Pak Fajar. Iya, maaf nge-lag dikit. Jadi maksudnya aku pakai baju kayak gini, anterin aku ke taman. Kamu yang jadi supir, seperti biasa. Kalau misal masa iya seorang pemulung, seorang gembel bawa mobil, turun dari mobil, kan kalau ketahuan orang kan jelas aku ngeprank, jelas Novi pasti tepuk tangan, senang-senang. Tapi kalau misal aku cari karung lagi ya, pilih sampah, pilih plastik, terus pakai tongket, pakai apa, segala macem, bagus. Jadi masih ada properti lain selain baju yang bolong-bolong kayak gini? Iya, nggak cukup kayak gini. Ini kan masih belum berpenampilan, ini bersih, terlalu bersih. Kalau perlu nanti guling-guling di taman biar agak sedikit lusuh dan sedikit kotor. Kan banyak orang Pak Fajar, emangnya nggak malu diliatin sama orang-orang? Lebih malu nantinya kalau aku sudah menikah terus aku ditinggalkan sama seseorang karena aku bangkrut. Seorang pengusaha, seorang direktur ditinggalkan istrinya karena sudah bangkrut. Lebih malu mana? Iya, aku guling-guling sekarang dari sama nanti. Iya. Jadi sekarang sih. Tapi kalau sampai guling-guling ya jangan deh Pak Fajar. Iya, nggak guling juga. Maksudnya dikasih kotoran dikit lah. Oh, Pak Fajar bilangnya guling-guling. Saya kira mau guling-guling di taman. Siap Pak. Jadi ini bentar lagi saya nganterin Pak Fajar ke taman. Terus saya nunggu di mana? Nunggu di mobil sambil lalu kamu pantau dari kejauhan. Kenapa aku bawa mobil yang kecil? Karena Novi nggak tahu sama mobil yang ini. Aku mempersiapkan semuanya dari 2 minggu yang kemarin. Damen, lihat nih jenggot aku. Ya terus kan ngomong-ngomong nih kan ulang tahun calon istri Pak Fajar. Pak Fajar sudah nyediain hadiah belum? Masa cuma mau ngeprank gini? Mobil ini? Mobil ini? Iya, nih 2 minggu nggak dipotong. Jadi biar kelihatan banget kalau aku memang udah bener-bener bangkrut. Oh, iya. Ini mobilnya. Ya kan nggak tahu Novi sama mobil ini. Iya kan? Yang tahu cuman kamu, karena kamu pernah masuk di garasi aku dulu tapi... Saya kira mobilnya buat saya, Pak.
Kan sama-sama merah. Iya. Nanti kalau sama mobil kantor masih banyak nih, mobil proyek kamu juga masih ada. Kamu juga pakai ini nggak apa-apa. Tapi tas saya masih ada di sana Pak, gimana dong? Saya ambil tas dulu apa nggak usah bawa tas? Bawa tas untuk beli-beli kan? Untuk beli-beli semuanya saya yang tanggung deh. Tapi ingat, semua kamu harus tutup rapat. Jangan keluar kalau belum terjadi apa-apa, ya? Siap. Pantau dari kejauhan aja. Yuk masuk. Kamu nyetir ya? Ya Pak. Siap. Kuncinya? Cekat. Aduh. Jangan lupa cari karung sama tongkat. Siap Pak Fajar. Abuh, ini bukan seploret meh. Ah, gini aja. Iya, Pak, lupa, maaf. Yuk, gas. Calon tunangan Pak Fajar ada di mana? Calon istri maksud saya Pak. Mungkin sudah di taman. Kamu tunggu aja, atau kalau enggak, kamu pantau aja dari kejauhan. Ujungnya pasti saya juga bakal kesini lagi kok. Karena kan mau bagaimanapun mobil ini mau saya hadiahkan sama calon istri saya. Siap. Kalau semisal berhasil dan kalau semisal dia mau menerima saya seperti ini. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, bawa pulang aja. Siap. Jalan. Udah. Cocok. Apanya cocok? Enggak Pak, enggak Pak. Si Mas Fajar tuh kemana sih? Katanya janjian di sini, tapi belum datang. Kalau misalkan keduluan anak-anak, akunya juga yang nggak enak. Ini aja anak-anak udah aku pindah ke sini, biasanya kan di kafe. Cuman Mas Fajar tuh nggak bisa, bisanya ketemuan di taman. Untung aja aku udah Sherlock di grup, jadi anak-anak nggak mungkin bingung. Tapi ini udah jam 10 lewat deh. Perasaan kan acaranya kan 9:30 aku bilang. Ini Mas Fajar sama anak-anak kok juga pada telat ya? Ini yang ulang tahun siapa? Kok malah aku sih yang nunggu? Ini kemana yang lain nih? Katanya sudah mau ngumpul. Kok ada Novi? Wah, harus ku samperin nih. Novi? Kamu ngapain di sini? Katanya mau ngumpul di kafe. Iya, cuman gini nih, tunangan aku tuh nggak bisa ketemuan di kafe, dia mintanya di sini. Kan aku udah Sherlock loh di grup bahwa anak-anak tuh kumpulnya di sini. Kok kamu sendirian, yang lain mana? Ya nggak tahu. Aku emang biasa lewat sini kok. Oh, kamu jalan kaki? Iya enggak, aku parkir di sana. Cuma kan sambil nunggu teman-teman, sekalian mampir ke sini. Iya, aku bilangnya tuh kumpul di sini. Tapi anak-anak kok nggak ada yang respon ya? Maksudnya aku pikir anak-anak tuh udah di jalan, tapi nggak tahu ini aku kok malah aku sih yang nungguin. Ya itu aku juga nggak buka grup sama sekali dari tadi. Emang kamu nungguin siapa di sini sih? Kok pas bisa ganti tempat di sini? Iya, ini tuh aku lagi nungguin calon tunangan aku. Maksudnya calon suami aku, tunangan aku. Jadi aku rencananya itu kan mau ulang tahun di kafe. Terus karena tunangan aku nggak bisa ngajakinnya di sini, ya udah aku rayainnya di sini. Nanti setelah makan-makan kita ke kafe gitu loh. Jadi kamu sekarang nungguin tunanganmu? Iya iyalah, emang aku nungguin siapa? Aduh, kamu ngapain sih masih bertahan sama tunanganmu itu? Hah? Ngapain masih bertahan sama dia? Iya, namanya juga aku tunangannya. Lagian aku juga sayang. Emang kenapa sih kamu kok sewot banget? Ya mungkin dia lupa hari ulang tahunmu. Sekarang kan hari spesialmu. Gak mungkin dong seorang tunangan sampai telat nyamperin tunangannya gitu. Iya, kalau masalah lupa sih enggak. Cuman iya telat, ya biasa lah. Mungkin tunanganku lagi macet atau apa kek. Enggak lah, gak mungkin. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa ya? Kamu tuh selalu mencegah aku dengan tunangan aku. Kenapa sih? Ya lagian
gimana ya? Si Fajar itu orangnya brengsek. Brengsek apa kamu bilang? Bukannya lebih brengsek kamu? Ih, mana aku brengsek? Enggak dong. Si Fajar tuh suka mainin cewek dari dulu. Aku kan dari dulu temenan sama Fajar. Kenal sama Fajar dari dulu. Dia tuh sering mainin cewek, sering ninggalin cewek. Tapi masa iya bukannya kamu ya yang suka playboy dari dulu? Enggak ya. Aku nih orangnya setia. Ya udahlah ya Son, aku ini kan udah tunangan sama Fajar. Kamu tuh nggak usah lah manas-manasin aku atau ngompor-ngomporin aku supaya aku nggak sama Fajar. Aku tuh bukan ngomporin kamu, Nov. Sebenarnya aku tuh cuma gimana ya? Aku nggak mau tuh hati kamu tersakitin sama cowok-cowok brengsek kayak gitu. Kamu tuh nggak sadar diri ya. Justru kalau misalkan aku pacaran sama kamu, hati aku malah lebih sakit. Karena bisa? apa? Karena kamu pacarnya di mana-mana sampai sekarang nih ya. Pacar kamu tuh udah lebih dari 3, iya kan? Mana ada. Itu bohong itu. Tuh, udahlah ya. Daripada kamu sama Fajar, kamu mendingan sama aku. ogah. Dih. Duh, kamu tuh gini ya. Kamu kan teman aku. Seharusnya kamu tuh di sini tuh mensupport aku, ngademin aku. Bukannya kamu malah yang aku bete terus tambah bete. Bukannya kamu tuh. Ya gimana? Aku kan cuma nggak mau aja gitu kamu tersakitin sama cowok kayak gitu. Udahlah ya, aku tuh udah capek sama kamu. Bukannya aku dialusin atau aku disabarin atau apa. Lama-lama aku Ya kan aku nggak mau kamu disakitin gitu. terserah. Kamu mau kemana? Dasar, nggak sopan banget sih. Moro-moro tinggalin gitu. Awas ya Nov. Kamu pikir aku nyerah kayak gitu? Sebelum janur kuning melengkung, aku nggak bakalan nyerah sedikit pun buat dapetin kamu. Ah dasar, awas kamu ya. Bener kan janjian di sini? Ya bener. Tapi aku suka heran deh. Mau perayaan ulang tahun, katanya di kafe. Tapi masih disuruh ke taman dulu. Ini maksudnya gimana coba? Emang ada-ada aja tuh si Novi. Mana di sini juga panas. Aku udah penampilan keren gini, malah ujung-ujungnya ke taman. Mau ya ke restoran mahal kek, ya kan? Apa ya? Sebenarnya kenapa sih? Kok masih janjian di sini? Ini juga si Sony. Tumben-tumbenan dia nggak janjian sama aku. Oh, mungkin aja dia masih janjian ya kan sama tante-tantenya. Ya udahlah ya, daripada aku berpikir yang enggak, mending aku cari aja ya kan. Pasti sini. Gas lah. Ini yang lain pada kemana sih? Sudah janjian dari tadi tapi nggak muncul-muncul. Gimana sih? Mana panas lagi? Cek grup bilangnya OTW, tapi manusianya nggak ada. Ini nih si Sony. Son! Ayam. Kamu nih ngagetin. Yo, dari mana? Tampilan keren ya kan? Ayam. Aduh Sony kamu gimana sih? Daripada Makin nyebutin aja yang lain, keren. ayo. Daripada nyebutin yang lain, kan mending ayam. Ayam. Son, Nah, tumben kamu nggak janjian sama aku. Biasanya kan apa-apa kamu janjian sama aku. nggak lagi males sama kamu. Males atau jangan-jangan kamu habis dari ketemuan sama tante-tante dulu baru kesini. Udah tahu aku akal-akalan gitu. Ya kan kamu tante-tante juga. Dasar kamu tuh. Makanya aku dulu Tante. sering ngubungin kamu, kan kamu tante. Terus kamu suka sama aku dulu gitu? Enggak dong. iyalah. Enggak dong. Kalau tantenya kayak aku nih siapa juga yang kamu Aku suka. ngubungin tante itu cuma mau diambil duitnya. Ya, tapi kalau aku nggak mungkin dong kan, Son. Kan kamu sendiri aku nggak berduit. Ya kan? Kamu suka beneran kan sama aku kan? Udah tante gak berduit. Aduh. Apa? Kado kamu mana? Hah? Kado. Ya belum beli sih. Barusan aku ketemu si Novi. Seriusan? Iya, tapi dia pergi ke sana tuh gara-gara aku bahas apa tuh tunangannya. Oh my god. Bentar. Bukannya tunangannya katanya kaya raya ya? Katanya kan masih. Ya aku denger. Gak tahu ya. bentar deh. Kalau misalkan tunangan dia kaya raya, ngapain coba ngerayain ulang tahun di taman kayak gini?
harusnya kan di restoran mahal. Iya atau enggak juga di sih. mana kayak ya kan? Mencurigakan kan? Makanya tadi aku pas ketemu Novi, aku ngomong sama Novi, mending kamu tinggalin deh tunanganmu gitu. Soalnya kamu tahu sendiri kan, aku suka sama Novi. Kelakuanmu Son. Apa? Udah nyabang atau tante, sekarang teman sendiri mau diembat. Tapi tidak apa juga sih Son. Kan lumayan si Novi kayaknya dia kaya deh. Tapi kalau kamu jadian sama dia, duitnya Apa? banyak, nanti bagilah sama Apa? aku. Traktir? Iya dong. Mau gimana sih? Ya kalau cuma traktir nggak masalah sih. Ya tapi makanya kamu bantuin aku biar aku tuh dapetin si Novi. Ya udah. Kamu kan pinter ngomong, pinter playing victim gitu. Kamu salahin aja tunangannya dia. Iya bener banget Son. Oh iya, nanti aku bilang aja ya kan, kalau misalkan harusnya kalau ada acara penting seperti ini, apalagi ulang tahunnya tunangannya. Ya itu. Masa sih nggak mau di restoran mahal? Nah itu lagi. Dan lagi aku lihat tadi Novi sendirian, kan nggak mungkin tunangannya dibiarin sendirian kayak gitu. Iya benar. Kayaknya tunangannya si Novi nih orang nggak beres deh Son. Nggak beres. Penipu kali ya Son. Mungkin penipu. Atau gembel miskin. Nggak tahu ya. Kalau masalah Nah, ketemu sih Son sama tunangannya. Tapi aku cuma dengar-dengar kalau tunangannya itu seorang pengusaha kaya raya. Tapi kalau masalah masa kerjaan dia iya aku sih? nggak tahu sih. Kaya raya tapi acara ulang tahun di taman. Iya itu. Jadi Son, penasaran nggak sih Son sama kadonya? kado siapa? Ya kado dari tunangannya. Antara penasaran dan enggak sih sebenarnya. Aku pikir kamu bawa kado loh buat si Novi. Udah ntar. Kalau masalah kado gampang. Ya kan kamu mau memenangkan hatinya si Novi. Masa iya kamu nggak bawa kado? Hadiah kan nggak apa ya? Nggak harus. Nggak harus kado. terlihat. Oh atau jangan-jangan kamu udah menyiapkan uang itu ya? Iya dong. Zaman sekarang kan tinggal transfer clothing masuk. Ya udah, aku lihat aja nanti. Lihat, Emang silakan kamu lihat. punya duit? Ada lah. Habis meras tante-tante. Oh, pinter kamu Son. Ini Tes baru dulu. teman aku. Iya dong. Ya udah, kita sekarang harus cariin Novi. Aku nggak mau kalau sampai dia digangguin sama orang nggak jelas atau tunangannya dia itu Mencurigakan ya. jahat. Betul. Ayo kita samperin Son. Yuk. Tadi dia ke sana sih. Coba kita cari ke sana ya. Ya udah, ayo. Kamu kecil banget sih. Ya, terus kenapa? Masalah buat kamu? Mas Fajar. Ih. Nih. Mas Fajar tuh gimana sih? Katanya mau ketemuan di taman, tapi Mas Fajar pakai baju kayak gini tuh kenapa? Habis jatuh. Semua usahanya Mas. Apa? Disita bank. Nggak mungkin Mas disita bank. Emang Mas punya pinjaman? Gak ada kan? Mas tuh ketipu sama orang di Novi. Dan jumlahnya sangat banyak. Jadi Mas gak mampu untuk menyetor uang Mas, gak mampu menyetor dari omset Mas ke bank. Jadi jalan salah satunya bank harus mensita semua aset-aset Mas. Dan sekarang Mas gak punya apa-apa. Terus untuk pernikahan kita tunda dulu ya. Ya ampun Mas, pernikahan kita udah mau 3 bulan lagi loh. Mas Fajar rela menunda pernikahan kita hanya karena Mas Fajar sekarang jadi bangkrut. Kenapa nggak bilang sih? Kenapa nggak bilang sama aku? Bukan gak bilang deh, Mas tuh takut. Semua wanita rata-rata
tidak mau menikah dengan orang yang miskin, apalagi seorang gembel, seorang pemulung seperti Mas. Denovi ini orang berada, orang mampu, orang berpendidikan, cantik, pekerja keras, mandiri. Masa iya Denovi mau menikah dengan seorang gembel seperti Mas? Mau ditaruh di mana muka Denovi ketika Denovi menikah dengan Mas? Ya tapi kan nggak semua cewek disamaratakan sama Mas Fajar. Aku nerima Mas Fajar apa adanya. Tapi tolong dong kamu bilang sama aku. Ini kenapa harus disembunyiin sih? Yakin Denovi nerima? Meskipun Mas seorang gembel seperti ini. Ya mungkin itu mantan-mantannya Mas yang dulu yang gak nerima Mas Fajar apa adanya. Tapi ini beda Mas, ini aku. Jadi tolong jangan samain aku dengan cewek lain. Iya Mas bukan bermaksud mau menyamakan Denovi dengan wanita yang lain. Cuman kan Mas takut, Mas menjaga hati Denovi. Mas gak mau merendahkan Denovi dengan Mas. Contohnya semisal Mas berpenampilan seperti gembel, Mas sudah jadi gembel, Mas sudah seperti ini, terus Mas gak tahu malu datang ke Denovi, Denovi mau ditaruh di mana harga diri Denovi. Mas gak mau merendahkan Denovi. Bagaimanapun Denovi ini adalah calon istrinya Mas. Iya kan kita bisa bekerja bersama-sama, kita mencari uang bersama-sama. Mau Ya, kerja itulah apa gunanya Dek? Mau kerja apa? Mas sudah kayak gini. Ya aku bisa bantuin perusahaan kamu kembali lagi. Dengan cara Denovi mau bayar hutang Mas yang sangat begitu besar. Ya setidaknya kita ada studi banding kek dengan pengacara lain. Studi banding memangnya mau kuliah, mau belajar. Ya enggak, maksudnya kita cari perbandingan. Kan kuat tuh punya Mas Fajar. Udah deh Denovi jangan ngelawak, ini tis yang bolong. Masa ya orang bangkrut mau studi banding? Mau kemana Ya, Mas pokoknya Dek? bukan studi banding, cuman kita banding yang mana yang kuat. Jadi Mbak tuh nggak asal. Maksudnya mau mengajukan banding, mau sidang lagi, studi banding. Ini studi banding namanya orang sekolah. Kita Ya. pergi ke Ya universitas. udah intinya aku mau 3 bulan lagi kita tetap nikah. Aku nggak mau pernikahan kita ditunda ataupun masih ditunda bertahun-tahun. Aku nggak mau ya nunggu bertahun-tahun. Terus kalau semisal menikah, apa yang harus Mas kasih terhadap Denovi? Nafkahnya. Belum lagi kalau punya anak. Belum lagi kebutuhan sehari-hari, make up Denovi, skincare Denovi, sepatu Denovi, baju Denovi. Kalau sudah menikah, Mas punya kewajiban hak pakai, hak batin, hak makan yang harus dicukupi oleh Denovi. Kalau tidak begitu, Mas akan didosa sama Tuhan. Mas akan dilaknat sama Tuhan karena Mas tidak memberikan kewajiban yang semestinya suami berikan terhadap istrinya. Iya, kalau masalah itu dikesampingkan dulu. Itu kan aku masih mampu, aku masih bisa. Ya udah, sekarang Mas Fajar berusaha lagi untuk mengembalikan perusahaannya lagi. Denovi, Kan berusaha. Mas sudah lakukan banyak sekali berbagai upaya tentang menyelamatkan perusahaannya Mas. Dari mencari pinjaman terhadap teman-temannya Mas. Tidak ada satupun orang temannya Mas yang saat Mas senang, yang ketika Mas jaya membantu Mas. Tapi Ya masalahnya Mas tuh nggak cerita sama aku. Seandainya Mas cerita sama aku dari awal, aku bisa bantu. utang Mas ke bank 2 miliar. Ya it's okay, nggak apa-apa. Mau dapat dari mana uang 2 miliar? Ya aku ada, cuman kita bayar 1/4-nya dulu. Kita kan bisa berusaha. Itu uang Denovi. Belum menikah saja, Mas sudah meminta uang 1/4 dari 2 miliar. Apa kata orang nanti? Wah, Fajar jadi gembel, belum apa-apa sudah uang Yang mau istrinya. berkeluarga siapa? Apakah saudara aku? Iya, paham. Kalau yang mau berkeluarga ini adalah Mas dengan Denovi. Ya udah, ngapain orang lain tuh mau ikut campur, Mas? Berarti Denovi memang benar-benar baik, benar-benar tulus kalau Denovi memang benar-benar menerima keadaan Mas seperti ini. Ya udah, intinya Mas Fajar sekarang nurut sama aku. Dan hari ini tuh kan hari ulang tahun aku. Jadi aku mohon Mas Fajar juga ikut ngerayain ulang tahun aku bersama teman-teman aku. Ya. Oh, Mas Fajar lapar. Gak makan ya dari pagi. Iya. Sampai bunyi gitu. Gak apa-apa, gak usah malu. Kan aku calon istri kamu.
Oh, ya udah, aku beliin roti dulu ya, kan di situ ada warung tuh kan dekat. Aku beliin dulu ya. Masya Allah, cantik, imut, manis, body bahenol, gitar Spanyol. Ya Allah, gak salah aku pilih istri seperti Novi. Putih iya, baik iya. Kenapa harus nunggu 3 bulan sih aku menikah dengan dia? Kenapa nggak besok aja? Aku udah sangat-sangat yakin sama dia. Aku lapar aja, padahal bunyinya aku ada-ada aja tadi. Ternyata dibelikan roti. Nah, ini rotinya udah aku beliin. Gak apa-apanya cuma satu karena di warung tuh ada yang satu. Nggak apa-apa. Awas deh Novi, kayaknya ada ulat deh di sini. Ke situ dikit. Nah, Denovi di sini aja. Alhamdulillah. Kalau ulat nyentuh Mas nggak apa-apa, karena ulat pasti tahu. Ya, Mas Fajar tahu aja kalau aku nggak suka ulat. Terus ngomong-ngomong, sejak kapan Mas Fajar di pemulung gitu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Berarti Mas Fajar selama ini bohong sama aku, katanya mau berangkat kerja. Berarti kerjanya Biar Denovi juga nggak begitu kaget. Karena Mas juga sekarang nggak sempet dan nggak mampu beli silet untuk memotong kumis Mas. Sudah 2 minggu nggak dipotong. ya nanti aku potongin ya. Ya. Alhamdulillah. Makasih ya sayang. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala. Gak apa-apa, makan aja, kamu malu. Enak. Apalagi sambil lihat Denovi. Kenapa? Manisnya bertambah. Tengok tuh situ. Ini kesukaannya. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Enak. Enak. Mantap. Mas Fajar, ini kayaknya acara ulang tahunku sebentar lagi udah mau mulai deh. Gimana kalau Mas Fajar ikut aku? Dek, Mas pakai baju kayak gini jangan deh. Enggak apa-apa. Biar gak malu-maluin Denovi. Nanti Denovi diejek sama teman-temannya loh. Ih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk. Enggak. Kok enggak sih? Lebih baik di sini aja sama Denovi. Panas Mel. Banget. Hah? Itu kayaknya Novi deh. Iya itu Novi, tadi pakai baju hijau loh. Oh, iya tapi sama siapa itu ya kok bajunya? Kok bajunya bolong-bolong? Samperin aja ya. Oh, iya. Yuk. Jangan, Novi. Kan bener. Iya. Mikir. Kamu ngapain sih sama dia? Novi, kamu gak apa-apa kan, Nov? Kamu gak digangguin sama orang gila ini kan? Orang gila. Sayang sini. Sayang. Iya kan Fajar. Kok jadi gini sekarang? Jadi gembel ya kan? Bener kataku Mel. Bukannya tunanganmu itu katanya orang kaya dan pengusaha besar di kota ini. Kok gini sih, Nov? Iya, cuman tunangan aku tuh sedang mengalami jatuh. Jadi dia sementara kayak gini. Tapi Kan? tenang aja kok. Bener kan kamu kataku? tinggalin aja dia sekarang. Lagian dia udah miskin kok sekarang, gak cocok sama kamu. Kalau Novi tidak mau meninggalkan saya gimana? Ya udah, berarti kamu yang pergi. Apaan sih kamu nih, udah datangnya telat, nggak bawa kado iya, tapi taunya marah-marah. Oh, kado aku ada di mobil? Iya, kado kita nyusul, ntar kita ambil kok. Iya, lagian Ngapain? Jorok banget loh.
Kita telat paling gara-gara cowok game ini ya? Iya, kamu kok nggak malu sih jalan sama cowok di penampilannya? Rencananya di kafe, di restoran, kok tiba-tiba di taman? Pasti gara-gara kamu kan? Aku kan udah bilang. Jawab gara-gara kamu kan? Iya kan? Gara-gara kamu? Apaan sih, gak usah sampai kayak gitu. dia. Aku udah bilang. Novi itu gak sama seperti kalian berdua. Seandainya Novi kalian berdua, ya mungkin kita sudah selesai, udah putus. Tapi karena Novi memang tidak sama dengan wanita-wanita yang lain, ya makanya tetap bertahan seperti ini. Enggak, Novi terlalu lugu. By the way, kamu mulung apaan tuh? Masih belum dapat. Sony, kamu tuh apaan sih kamu? Dapat apaan banget. Kamu tuh nggak cocok. Yeay. Oh, berarti di sini tuh ada pertunjukan. Betul. Ulang tahunnya Novi. Oh, ini. Keren sekali. Cocokan dipakai deh daripada kayak gitu. Bener Pakai aja. banget. Saya nggak pernah punya masalah sama kalian berdua. Kalian nggak apa-apa menghina saya terima. Saya diam. Tapi jangan sangkut pautkan posisi saya atau kegembelan saya atau saya menjadi pemulung terhadap Novi. Novi nggak tahu apa-apa. Mungkin di saat masa jaya saya, banyak beribu wanita yang mengantri untuk menjadi pasangan saya. Tapi ketika masa sulit, hanya ada 2 wanita yang mampu menemani saya. Ibu saya dan calon istri saya. Mel, kayaknya dia gara-gara bangkrut jadi gila deh. Bener banget. Tidak ada orang Otaknya gila lagi main ada kesini. miring, Tidak ada orang gila punya pasangan. Tidak ada orang gila mencari makan. Novi, sadar. Pasti kamu guna-gunan. Udah tahu aku kelakuan cowok game kayak kamu. Iya, Nov. Daripada sama dia, mending sama saya ya, Mel. Iya, bener banget. Oh, berarti kamu suka sama Novi. Pantas kamu menyudutkan Novi dan kamu menyudutkan saya di sini. Iya dong. Daripada Novi sama pemulung. Dan pada kenyataannya, lihatlah dari penampilan aja kalian tuh kelas level atas, kelas level bawah. Ini bukan bawah lagi, Mel. Paling bawah. Iya. Dasar. Nah, kayak gini. Kayak gini tuh. Cocok kayak gitu, pantes. Sejak kapan umat Islam seperti kalian? Sejak kapan sesama umat ciptaan Tuhan memperlakukan sesama umat seperti ini? Ada levelnya? Ceramah. Sok bawa Dia agama, sudah ya. menghayal jadi Pak Ustadz. Enggak, dia bawa Gak agama. usah dengerin. Teman-teman aku emang kayak gitu. Ya udah kita rayainnya di luar aja. Biarin aku acara ulang tahunku sama teman-teman aku batalin aja. Novi, kita udah menyempatkan waktu loh buat kamu. Kita juga udah menyiapkan hadiah buat kamu. Iya loh, Nah, Nov. ini kamu, dia loh nggak ada kado. Dia nggak bawa apa-apa dan dia penampilannya kayak gini, nggak pantas. Kamu ke kafe bawa dia malah diusir sama Satpam, Nov. Kita aja yuk. Mending sama kita. Dia kan calon suami aku. Aku lebih milih calon suami aku daripada kalian. Ya Allah, Nov. Novi, sadar. Sadar. Mel, kayaknya Novi tuh dipelet deh sama si gembel ini. Lepasin tuh peletnya si Novi. Sayang, kamu dipelet sama aku? Ya enggak. Ya orang Sayang. dipelet ya nggak sadar lah kalau dipelet. Kamu nanti aku kasih hadiah ya. Hadiahnya yang jelas bukan ada di dalam mobil, Hadiah sampah. tapi ada kalau dia hadiahnya masih di dalam mobil, kalau aku mungkin di luar mobil. Ya. Oh iya. Apapun yang kamu kasih aku terima kok. Aku yakin, karena aku yakin 100% sama kamu sekarang kalau kamu orang baik. Kalau kemarin mungkin 90-95% aku yang percaya sama kamu. 5% mungkin ada sisanya. Tapi ketika aku sekarang mengalami masa sulit, aku tambah yakin kalau aku akan menikah sama kamu. Nanti hadiahnya ya, biar semua orang di sini cuma tahu. Ya. Udah deh, kamu sudah usah berhayal dan kamu pergi. Kenapa kamu senang sih? Cocok sama kamu, dia cocoknya. Nah, lihat tuh, lihat. Tapi aku Lebih nggak cocok, sayang. lebih cocok. Aku nggak sayang, aku nggak cinta sama Sony. Kamu tuh nggak usah maksa-maksa aku deh. Ini ya, kalau semisal dia cocok, kalau semisal dia lebih pantas, kenapa kamu gak pacaran aja sama Sony? Iya, kenapa kamu nggak pacaran aja sama Sony? Kenapa harus Novi? Ya karena memang kita bestie ya dari dulu ya, Iya Sonia. Nggak dong. mungkin kita pacaran. Dan aku sangat mendukung dia sama Novi karena memang cocok. Kaya, cantik, tampan, klub. Daripada sama Kamu tahu tuh. sendiri kan pacarnya Sony tuh sekarang berapa? Udah 3, belum yang ketemu. 3 dari mana? Novi, pasti kamu dapat gibahan dari cowok miskin. Betul. Ini nih. Aku tidak mengenal dengan kalian. Aku tidak tahu dengan Pasti kalian. gara-gara gembel ini. Aku bukan peramal yang sudah menceritakan tentang kalian. Kalian jangan GR. Penghasut nih memang. Aku bukan penghasut. Udah tahu Wajah kamu yang penghasut. Kamu tuh penghasut. Gem Jangan kasar. miskin. Iya, aku terima semuanya. Tapi jangan pernah menyesal dengan apa yang kamu sudah keluarkan dari mulut kamu. Tidak
nggak akan pernah menyesal, ya kan Son? Iya dong, usir aja Mel, usir aja Mel. Sana pergi, hush. Emang ini taman punya nenek moyang kamu? Iya dong, aku Hah? udah sewa buat acara ulang tahunnya si Novi. Kenapa? Ada masalah? Nggak ada masalah. Ya udah, sana pergi. Sayang, kita mau pergi? Boleh kita pergi. Ya, yuk. Daripada di sini. Gak usah, udah dibilang. Bener-bener ya, ini mak. Amel. Bagus Mel. Kamu apa-apaan sih? Ini namanya orang yang sangat tidak penting dunia, banyak pergi. Aduh, Puas banget aku. mirip Sam. Ya, Novi juga sadar. Ibu, Bu Meme, ngapain Bu di sini Bu? Bos Fajar nggak apa-apa? Bos, Kamu ngapain keluar sini? Aduh bos, saya sudah nggak tega lihat Bos Fajar diperlakukan kayak tadi sampai karung nih. Kamu tahu nggak dia siapa? Kamu ini apa-apaan sih, kurang ajar banget jadi orang. Bu, Kamu maksud- apa lagi? maksud ibu ini Maksud ibu gimana, sih, Bu? Kan bosnya ibu, bukan Bel ini, Bu. Dia itu bosnya, aku nih cuma pekerja dia, aku nih karyawan dia. Aku nih kepercayaan dia. Terus kamu nih karyawan aku ngapain sih? Oh, aku tadi lihat ya, Bos Fajar nih diginiin sama kamu. Giniin kan, udah nih kamu rasain nih. Kamu nih udah dikasih lahan, udah aku kasih kepercayaan. Iya, Bu. Malah kayak gini. Ini etika kamu. Sebenarnya Bu, maafkan kita Bu. maaf, Bu. Saya tidak tahu kalau misalkan ini orang Iya Bu, adalah bos bener Bu. Kamu salah minta maaf sama aku. Dari tadi kamu tuh ya bentak-bentak bos aku. Jadinya kamu tuh harusnya minta maaf sama Bos Fajar, bukan sama aku. Sayang, Iya. Pak, sini Bos. sayang. Ya Pak Fajar. Kami benar-benar minta Iya, maaf, Pak. Kami benar-benar tidak tahu kalau misalkan ternyata Pak Fajar itu adalah bos Bos kami kami berdua. ya. Iya Pak. Maafkan kami, Pak. Benar-benar kami minta maaf. Kalian mengacaukan semua rencana saya. Kalian ke ulang tahun calon istri saya cuman bawa kado. Saya sudah men-setting, menyiapkan semuanya. Termasuk penyamaran saya sampai terbongkar gara-gara kalian berdua. Diusut demi diusut, kalian berdua adalah bawahan dari orang kepercayaan saya. Saya nggak habis pikir sama kalian. Kalian menghina saya, menghantam saya, mencaci maki saya, menyudutkan Novi, menjodohkan Novi. Seperti itukah kelakuan sahabat sayang? Dia temen aku, bukan sahabat. Seperti itukah teman? Menjerumuskan temannya. Setiap teman mempunyai hak privasi untuk memilih kehidupan masing-masing. Setiap teman tidak akan bertanggung jawab ketika temannya lapar atau punya hutang. Teman tidak boleh mengatur seorang teman. Selayaknya seorang teman ya hanya berteman. Selebihnya jangan pernah menjadi keluarga. Kecuali teman sama teman sudah menganggap satu sama lain menjadi keluarga. Karena memang kebetulan karung aku kosong sekarang. Coba kamu masuk seakan-akan lari karung. Masuk. Bos Fajar butuh bantuan saya nggak? Gak usah. Kalau dia nggak mau langsung aja masukin. Saya butuh bantuan kamu. Tapi kalau misal dia berkenan dengan sendiri masuk. Tapi Pak, tapi janji ya Masuk. Pak, maafkan saya. Melahan cabut aja sama proyek kalau nggak mau. Iya Pak, iya. Masuk Pak, masuk. Begitulah orang kalau tidak punya etika. Masuk semuanya. Tapi nggak bakalan muat. Masuk. Gak usah banyak bicara. Kebetulan saya nggak dapat pemulung sekarang. Nggak dapat hasil. Ya, duduk kamu di sini. Tapi Pak. Duduk. Maksudnya duduk di dalam. Tapi Pak jangan. Badan kamu sangat terlalu kecil sama karung Pak, ini. jangan terlalu. Sudah duduk. Nggak bisa Pak. Duduk. Bisa, cuma tanganmu nih masukin. Masa saya kayak gini Pak. Siapa nama kamu? Sony Pak. Gotong ini. Gotong. Jangan nanti saya jatuh. Gotong angkat. Kalau nggak diangkat kamu yang saya angkat. Bawa pergi. Kok nasib kita jadi gini sih Sony? Masa aku dijadikan sampah? Tolongin. Pegang kamu aja, kan bawaan kamu. Tolong. Sayang, aku bukan bermaksud untuk membohongi kamu. Meme, Iya, Pak. susul karyawan kamu ya. Siapa? Saya permisi ya Pak, Iya. Bu. Iya. Terus maksud kamu apa? Menyamar.
Kita kan mau menikah. And then, Kamu ulang tahun. terus, Aku eksperimen. Mau memberikan kamu kejutan. Yang pertama, dengan kondisi aku. Ternyata kamu masih tetap menerima. Dengan kondisi perut aku, ternyata kamu masih memberikan. Berarti kalau sewaktu-waktu aku bangkrut, kamu masih tetap menerima sama aku. Dan sekarang, aku di parkiran bawa mobil kesukaan kamu. kan aku. Ya, sekaligus itu buat mobil pribadi kamu. Beda dengan mahar. Kalau mahar, aku sudah mempersiapkan yang lain. Ya, terima kasih ya. Ternyata mau dites seberapa berat sekalipun, yang namanya orang baik tetaplah orang baik. Janji ya nggak usah nyamar-nyamar lagi. Ya. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Ya, betul. ayo.